Bismillahirrahmanirrahim. Imam Ghazali rahmatullahi alaih berkata, kematian merupakan masalah yang sangat besar. Namun kebanyakan manusia tidak memperdulikannya, biasanya karena sibuk dengan dunia. Seseorang tidak pernah membicarakan kematian. Seandainya ia berbicara, maka tidak direnungkan dalam-dalam, karena hatinya sibuk dengan masalah lain. Pembicaraan maut hanyalah sebatas di mulut dan telinga, sehingga pembicaraan itu tidak berpengaruh dan tidak bermanfaat sampai ke hati. Seharusnya maut direnungkan dengan penuh kesungguhan, seolah-olah ia sudah ada di depan mata. Salah satu cara adalah dengan memikirkan saudara-saudara dan kawan-kawan kita yang telah meninggal dunia. Bagaimana mereka dibawa ke kuburan, lalu diletakkan di dalam tanah. Bayangkanlah wajah-wajah mereka.
ditetapkan, tidak bisa diundur ataupun dimajukan walaupun hanya sedetik. Pada malam itulah, yaitu malam nisfu Sya'ban, semua keputusan-keputusan untuk sepanjang tahun telah diputuskan dan diserahkan kepada malaikat, termasuk daftar orang-orang yang akan mati, orang-orang yang akan berhaji ke tanah suci, orang-orang yang mendapatkan keberuntungan ataupun kecelakaan. Tidak ada pengurangan dan penambahan sedikit pun dari yang telah ditetapkan sepanjang tahun itu. Maka pada malam nisfu Sya'ban telah diserahkan kepada malaikat seluruh ajal manusia. Ada yang menikah atau ada yang melahirkan. Pada malam itu telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbanyak puasa pada bulan Sya'ban. Karena pada bulan itu daftar semua orang yang akan mati sepanjang tahun telah disiapkan. Ada orang yang sibuk dalam pesta, padahal nama mereka tertulis dalam daftar orang yang akan mati. Ada yang pergi haji, tetapi nama mereka sudah terdaftar menjadi orang yang akan mati. Maka malam nisfu Sya'ban, Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada para malaikat, seluruh keputusan-keputusan malam itu telah ditetapkan. Rasulullah SAW bersabda bahwa setiap hari ketika matahari terbit, matahari akan memberi pengumuman, "Beramalah kalian, hari ini tidak akan datang lagi di dalam kehidupanmu." Malaikat yang lain berseru, "Wahai orang-orang yang mencari kebaikan, terimalah kabar gembira." Malaikat yang lain berseru, "Wahai orang-orang yang berdosa, bertaubatlah dan berhentilah, janganlah mencari kebinasaan bagi dirimu sendiri." Dua malaikat yang lain akan berseru, "Ya Allah, berikan balasan kepada mereka yang menyedekahkan harta." Yang lainnya berseru, "Ya Allah, binasakan orang yang menahan harta mereka." Apabila malam nisfu Sya'ban telah tiba, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat untuk mencabut ruh-ruh orang-orang yang telah masuk dalam daftar kematian. Walaupun mereka sibuk menghiasi rumah, walaupun mereka telah sibuk dalam pesta, walaupun mereka sibuk membangun rumah, walaupun mereka sibuk untuk melakukan selamatan, tetapi mereka adalah orang-orang yang masuk dalam daftar orang-orang yang dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Seutas tali yang ada di dalam genggaman tangan orang, tidak diketahui kapan tali itu akan ditarik. Maut adalah sesuatu yang tidak diketahui kapan datangnya. Maka sebelum datang dengan tiba-tiba, siapkanlah untuk menyambutnya. Orang-orang yang sedang bersenang-senang, jika mengetahui bahwa ia sebentar lagi akan mati, maka kesenangan itu menjadi hambar, kesenangan itu menjadi hilang. Kenapa? Karena kita tidak bisa membayangkan bagaimana pedihnya kematian. Kita tidak tahu bagaimana pedihnya ruh dicabut. Kita tidak tahu bagaimana ruh ketika ditarik dari kerongkongan. Sakitnya begitu sangat dahsyat, sehingga seandainya kematian itu bisa diundur, tentu saja orang-orang tidak akan mau mati, karena begitu pedihnya kematian. Semoga cerita ini, semoga kisah ini memberikan kita pelajaran bahwa mati itu sebentar lagi akan mengenai siapa saja. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.